Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di hari Minggu, hari yang berbahagia. Kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati memohonkan bimbingan Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan kami yang mulia, Engkau yang maha kudus di atas segala-galanya, layaklah Engkau dipuji, ditinggikan di atas segala-galanya. Saat ini kami umat-Mu tetap memuji dan memuliakan Engkau. Sekalipun dalam situasi yang sulit terbatas, kami tetap bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mempermuliakan Engkau. Dan pada saat ini ya Bapa, kami sebagai umat-Mu, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan yang kiranya menjadi penopang bagi kami di dalam situasi yang sulit saat ini. Bahkan dalam kebahagiaan kami pun firman Tuhan tetap menjadi patokan dalam kehidupan ini. Bapa, tolonglah kami supaya iman kami diteguhkan dengan membaca firman Tuhan ini. Jalan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema pada hari ini adalah setia sampai akhir. Satu tema yang menyentuh, satu tema yang kiranya membimbing kita untuk melihat apa sebenarnya rencana Allah di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, di dalam situasi yang tidak menentu. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, latar belakang kitab Wahyu. Yohanes sedang berada di Pulau Patmos, suatu pulau kecil di Asia kecil. Dan ia berada di sana oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kalau kita baca dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-9, Yohanes terpaksa harus melarikan diri ke Patmos oleh karena sedang terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya di beberapa wilayah di Asia kecil, yang memang pada saat itu sedang dalam penguasaan Kaisar Domitian, kurang lebih tahun 81 sampai 96 Masehi. Saudaraku dikasihi Tuhan, perikop di dalam pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11 adalah merupakan sebuah surat kepada jemaat di Smyrna, yang tujuannya adalah untuk memberikan dorongan dalam situasi sulit oleh karena penganiayaan. Dan harapan daripada firman Tuhan ini, baik kita yang membaca pada hari ini juga, supaya setiap orang percaya melihat
keadaan dirinya secara rohani. Sekali lagi, supaya setiap orang percaya melihat keadaan dirinya secara rohani. Kemudian, bahwa janji Tuhan kepada setiap orang percaya yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dan bercermin dari firman Tuhan ini. Sejauh mana kesungguhan dan kesejatian kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi yang akhir-akhir ini sulit, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, kita mengalami kesulitan. Nah, firman Tuhan pada hari ini memberikan beberapa hal sebagai suatu penegasan kepada jemaat di Smyrna dan termasuk kita pada saat ini. Pokok yang pertama yang perlu kita renungkan, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu keadaan kita. Ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak. Demikian. Potong-potong. Tuhan tahu keadaan kita. Ayat yang ke-9, di sana ada beberapa penekanan. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengartikan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Tuhan memahami dengan jelas bahwa jemaat di Smyrna sedang dalam keadaan sulit oleh karena penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu. Dan secara ekonomi, mereka juga miskin. Mereka dalam intimidasi dari kalangan yang menyebut diri mereka Yahudi oleh karena pendirian iman jemaat Smyrna kepada Yesus. Tetapi sekalipun demikian, jemaat di Smyrna, apapun keberadaan mereka, firman Tuhan juga mengatakan, namun engkau kaya. Kaya di sini adalah bukan soal materi, tetapi kaya dalam pengertian secara rohani karena mereka tidak melepaskan pendirian mereka kepada Yesus dalam situasi yang begitu sulit bagi mereka. Sekali lagi bahwa mereka kaya secara rohani. Mereka berlimpah-limpah secara rohani. Dan mereka tidak melepaskan pendirian iman mereka kepada Yesus dalam situasi yang sulit. Kalimat yang mengatakan, aku tahu, memberikan makna bahwa dalam penderitaan yang sedang jemaat Smyrna alami, ada Tuhan yang selalu memberikan perhatian kepada mereka. Ia tidak meninggalkan mereka sendirian. Oleh karena itu, poin yang kedua, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kalimat selanjutnya mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang perlu kita cermati dari ayat ini bahwa
jemaat di Smyrna sedang dalam penderitaan. Tetapi beberapa di antara jemaat ini, mereka harus mengalami kesusahan selanjutnya. Artinya ditambahkan lagi, kurang lebih dikatakan selama 10 hari. Artinya bahwa penderitaan atau kesusahan hidup merupakan proses ujian. Ujian itu bisa berupa masa-masa sulit. Kalau yang terjadi dalam konteks kita masa kini di Indonesia, bahkan dunia pada umumnya adalah diperhadapkan dengan COVID-19 yang berakibatkan kematian, bahkan kemerosotan ekonomi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Kalau hal ini memang diizinkan oleh Tuhan, boleh terjadi di dalam kehidupan kita, dan memang kita sedang menjalaninya. Apa yang harus kita perbuat? Saudaraku, keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita atau merupakan bagian dari ujian kesetiaan kepada Tuhan. Adakah kita sudah dan tetap setia kepada Tuhan? Sekali lagi, adakah kita sudah dan tetap setia kepada Tuhan? Yang ketiga, hendaknya engkau setia sampai akhir. Ayat 10 bagian B. Hal ini memang sesuatu yang penting untuk kita perhatikan di dalam meraih suatu tujuan, adalah melalui perjuangan. Dalam perjuangan harus ada upaya keras. Untuk meraih suatu tujuan harus ada upaya keras. Ada pendirian yang teguh. Bahkan juga pengorbanan waktu. Mungkin juga tenaga kita berikan untuk meraih tujuan itu. Dan tidak sedikit materi yang kita keluarkan untuk meraih tujuan itu. Bahkan lebih daripada semua itu, mungkin jiwa pun dipertaruhkan sebagai modal untuk meraih suatu tujuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat firman Tuhan supaya jemaat Smyrna dan semua orang percaya masa kini, sebagaimana kalimat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, barang siapa bertelinga. Semua orang percaya harus tetap berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat 11 mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena Tuhan sendiri yang akan menyertai, Dia yang akan menjamin kehidupan kita. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, Dia yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Dialah Yesus. Dialah Yesus yang kita rayakan. Dialah Yesus yang kita peringati, yang telah mati di kayu salib, tetapi Dia bangkit juga dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dialah yang menjadi penjamin keselamatan kita. Dia akan selalu dan akan selalu terus berpihak kepada mereka yang selalu setia kepadanya. Ia akan memelihara
hidup dan jiwa kita. Poin yang keempat, upah kesetiaan dalam Tuhan. Ayat 10 bagian B dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11, barang siapa menang, sekali lagi, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini merupakan janji berkat rohani bagi para pemenang, yaitu bagi mereka yang setia sampai akhir. Allah adalah hakim yang benar, yang menyelidiki kehidupan kita. Ia akan menyatakan salah kepada yang tidak setia dan menempatkan mereka ke tempat penghukumannya. Dan ia juga akan menyatakan benar dan memberikan kepada mereka yang setia, sesuai firman Tuhan, mahkota kehidupan serta kebahagiaan kekal. Mahkota kehidupan serta kebahagiaan kekal. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, Yesus Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Ia juga telah bangkit mengalahkan maut. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan di sepanjang kehidupan kita suatu kehidupan yang benar, yang secara terus-menerus mau setia kepadanya. Tidak berbantah-bantah dalam hal beribadah. Tidak memilih-milih bagian firman Tuhan. Mana yang enak didengar, yang enak dirasa. Tetapi lakukanlah semua yang menjadi perintah Tuhan. Semua yang menjadi nasihat Tuhan dalam firman Tuhan. Mari kita melakukannya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga kalimat yang mengatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, kata barang siapa adalah orang-orang percaya di Smyrna. Orang-orang percaya masa kini termasuk kita. Demikian orang-orang percaya pada zaman yang akan datang. Jika mereka tetap setia, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan mereka tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu di kesempatan saat ini. Oleh karena selalu ada firman Tuhan yang menjadi nasihat bagi kami, yang menerangi jalan kehidupan kami. Kami telah membaca, kami telah mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya kami sebagai umat Tuhan, sebagaimana jemaat yang ada di Smyrna, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sekalipun harus mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi mereka tetap berpegang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian kami pada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami juga akan terus mau beribadah kepada Tuhan, tanpa kami harus meninggalkan Engkau, tanpa kami harus kecewa terhadap Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa,
teguhkanlah iman kami. Perbaharuilah komitmen kami di hadapan Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya. Di hadapan Tuhan, kami juga menyadari bahwa ada banyak pelanggaran, ada banyak hal yang telah menjadi dosa dalam kehidupan kami, oleh karena ketidaksetiaan kami kepadamu ya Bapa. Kami mohon Bapa, ampunilah kami. Inilah doa, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.